Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara memperingati Isra Mi'raj. Ya, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lagi buka lama-lama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah Sukoharjo, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang saya hormati, yang saya cintai anak-anak sekalian. Ya. Alhamdulillah, sehati-hatinya kita bersyukur, kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam keadaan sehat untuk memperingati apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Isra Mi'raj tadi sekilas sudah disampaikan oleh Ibu Deni. Memperhatikan tidak tadi apa tadi Isra Mi'raj itu? Ada yang tahu? Pengertian Isra Mi'raj itu apa? Memperingati apa? Ya, Isra Mi'raj berasal dari dua kata, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu di mana? Di Palestina. Nah, sedangkan Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Jadi hari ini kita bisa ada 7. Ya. Kapan peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi? Peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi pada tanggal 27 Rajab. Nah, kebetulan kemarin sama pas tanggalnya 27 Januari. Nah, pada tahun sebelum kenabian atau lebih tepatnya tahun 621 Masehi. Sekarang tahun berapa? 2025. Berarti peristiwa Isra Mi'raj sudah terjadi berapa tahun? 1000 tahun. 1404 tahun yang lalu. Ya. Nah, yang mendapatkan peristiwa Isra Mi'raj ini adalah makhluk atau manusia pilihan. Bisa dilanjutkan, Nak? Bisa saya kayaknya ngobrol sendiri. Bisa saya lanjutkan? Ya. Nah, kita lanjutkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan peristiwa yang diberikan kepada makhluk atau manusia pilihan. Siapa itu? Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasul pilihan. Sebenarnya di dunia ini banyak Nabi dan Rasul. Yang wajib diketahui Nabi dan Rasul ada berapa? Cuma 25. Sebenarnya di Al-Quran Nabi pilihan Allah itu sebanyak 124.000. Sedangkan Rasul sebanyak 313.000. Banyak sekali. Hanya saja yang wajib diketahui cuma ada 25. 25 saja itu terkadang nggak hafal nama-namanya. Ya benar. Hafal nama-nama 25 Nabi. Nah, 25 saja tidak hafal. Gimana nanti kalau disuruh menghafal ribuan nama Nabi dan Rasul?
Iya, kalau perintah puasa, perintah apalagi perintah tentang haji itu cukup lewat malaikat Jibril. Tapi khusus tentang sholat harus Nabi Muhammad sendiri yang bertemu sama Allah. Artinya apa? Spesial sekali, khusus sekali perintah sholat ini. Karena nanti di perjalanannya itu dari langit ke berapa tadi? Dari langit pertama sampai langit ke-7 ada peristiwa-peristiwa. Biar tahu. Ya. Jadi itu di perjalanannya itu di tiap langit itu Nabi Muhammad itu bertemu beberapa nabi. Dengarkan ayo. Di langit pertama Nabi bertemu dengan Nabi Adam. Nabi melakukan perjalanannya itu dengan menaiki apa? Kendaraan buruk dan ditemani malaikat Jibril. Nah, di langit pertama bertemu Nabi Adam alaihi salam. Di langit kedua Nabi Muhammad bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nah, setelah itu di langit ketiga bertemu Nabi Yusuf. Ya. Nah, setelah di langit keempat bertemu Nabi siapa? Nabi Idris. Nah, dan di langit kelima bertemu Nabi Harun alaihi salam. Di langit keenam bertemu Nabi Musa alaihi salam. Nah, di langit keenam Nabi Muhammad bertemu Nabi Musa. Nabi Musa nangis. Kenapa kok nangis? Soalnya umatnya lebih sedikit kan. Iya, betul, Alban. Betul, karena apa? Nabi Muhammad meninggal nanti usianya berapa? 65 tahun. Nabi Muhammad adalah penuh pilihan yang paling termuda yang dipanggil Allah melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Umurnya paling muda nanti ketika meninggal dan umatnya paling banyak. Nabi Musa sedih. Sedihnya kenapa ya Allah? Saya meninggal usianya panjang, tapi umatnya cuma sedikit. Itu yang membuat Nabi Musa menangis. Itu di langit berapa tadi Nabi Musa? Sekarang langit terakhir, langit ke-7. Nah, di langit ke-7 itu malaikat Jibril tidak mendampingi Rasulullah. Karena apa? Malaikat pun tidak bisa bertemu Gusti Allah kecuali satu makhluknya yang paling istimewa, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus bersyukur ya, bersyukur karena panutan kita, Nabi kita adalah makhluk yang paling istimewa. Nah, di langit ke-7 itulah Nabi mendapat perintah sholat yang tadinya berapa kali? Nah, yang awalnya kalian, kita, umatnya Nabi Muhammad mendapat perintah sholat 50 kali waktu, satu hari satu malam. Nah, kalau satu hari satu malam itu 24 jam, berapa menit sekali kita harus sholat? Paling tidak setengah jam sekali deh. Nah, akhirnya turun Nabi Muhammad. Nah, katanya Nabi Musa, Muhammad, umatmu tidak akan kuat sholat sehari satu malam 50 kali. Umatmu kecil-kecil tidak akan kuat ya. Akhirnya menghadap lagi ke Allah Subhanahu Wa Taala minta keringanan. Akhirnya diringankan 5, dipotong 5 kali jadi 45. Akhirnya apa? Masih banyak itu. Muhammad kata Nabi Musa menghadap lagi sampai akhirnya menjadi 5 kali.
di korting ya di diskon cuma 5 kali masih belum mau sholat, itu berarti kalian tidak cinta kepada Rasulullah. Karena apa? Rasulullah sudah berjuang buat umatnya agar ibadahnya lebih ringan. Ya, jadi mulai hari ini kalian harus melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, itu. Nah, seperti yang Bunda bilang tadi, di peristiwa Israel itu ada banyak kejadian yang ditemui Nabi Muhammad. Salah satunya apa? Saya akan menyebutkan 3 contoh kejadian yang terjadi pada peristiwa Israel itu. Yang pertama, kejadian ada seorang ada seorang menanam padi, waktu itu juga langsung panen. Itu contohnya apa? Contoh manusia atau umat Islam yang berjuang di jalan Allah, yang meninggalnya mati syahid. Itu contohnya. Yang kedua, ada contoh manusia yang memukul kepalanya sendiri dengan palu. Dipukul sendiri dengan palu, hancur, utuh lagi. Dipukul lagi, hancur, utuh lagi, terus sampai seperti itu. Itu contohnya apa? Ada yang tahu? Itu contoh bagi umat muslim yang tidak mau menjalankan sholat 5 waktu. Itu nanti ganjarannya seperti itu. Ya, mau seperti itu. Naudzubillah. Jadi jangan sampai kita mengalami itu. Mulai hari ini dan seterusnya kita melaksanakan kewajiban sholat 5 waktu. Sebenarnya kalau mau diceritakan banyak sekali kejadiannya. Apa? Sudah, nggak apa-apa ya. Ya, nggak usah diperhatikan, nggak apa-apa. Ya, bisa dilanjutkan nak. Nah, sampai mana? Sampai bulan dulu, ya. Nah, jadi di peristiwa Israel itu banyak kejadian. Salah satunya tadi itu. Ayo gimana hukumannya jika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu? Apa ganjarannya tadi? Apa ganjarannya tadi? Ya, kepalanya dipukul sendiri, bukan orang lain yang pukul. Dipukul sendiri dengan palu sampai hancur. Habis itu pukul lagi, terus seperti itu. Ya, karena hal itu tidak melakukan sholat 5 waktu. Aku sih bolong-bolong. Nah, mulai hari ini sudah tahu, dilengkapi sholatnya, ya. Bisa? Ya, belajar yang kecil masih kecil kita belajar sholat. Kalau belum bisa sholat sendiri, jamaah. Nah, itu contohnya. Nah, di perjalanan itu juga Nabi diberi apa? Diberi 3 minuman oleh malaikat Jibril. Ada yang tahu minuman itu apa saja? Untuk minumannya apa? Ada susu, ada air putih, yang satu lagi ada khamr. Khamr itu apa? Minuman keras. Nah, dari 3 minuman itu Nabi disuruh minum. Akhirnya Nabi apa? Susu. Alhamdulillah, Nabi kita minum susu. Artinya apa? Agama Islam adalah agama yang suci, bersih seperti susu. Coba bayangkan, apa jadinya kalau seandainya Nabi Muhammad memilih khamr? Umatnya mau jadi apa? Nabi Muhammad memilih susu saja, banyak umatnya yang banyak melakukan pelanggaran, ya. Banyak melakukan dosa. Gimana kalau seandainya memilih khamr? Ya, naudzubillah. Nah, terus ini tadi kamu lupa saya. Di awal sebenarnya kan sebelum berangkat Isra Mi'raj
Himbun. Nah, sebelum berangkat Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad didatangi malaikat Jibril itu dibawa ke sebelahnya sumur Zam-Zam. Untuk apa? Dibawa ke sumur Zam-Zam untuk apa? Untuk dibedah. Ya, dari dadanya sampai perut dibedah oleh malaikat Jibril, diambil hatinya dan dicuci dengan air Zam-Zam. Itu terjadi sebanyak 3 kali. Berpuasa bukan masalah iya. Itulah kekuasaannya Allah. Beda dengan sekarang harus operasi ke rumah sakit, tapi tidak. Karena siapa yang membedah adalah malaikat. Malaikat Jibril. Ada yang tahu tujuannya Nabi Muhammad hatinya dibersihkan apa? Tujuannya apa? Menghilangkan sifat-sifat jelek, syirik, dengki, semuanya dihilangkan, dibersihkan. Kalau sudah bersih, baru boleh melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad adalah mulia, akhlaknya mulia. Ya, kita sebagai umatnya harus mencontoh. Nabi Muhammad diturunkan ke bumi dengan tujuan apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Ya, akhlak yang kurang baik diperbaiki. Bisa? Bisa? Kamu jangan pernah mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad kalau kamu belum bisa berakhlak baik. Ya, coba mulai hari ini dan seterusnya keseharian di sekolah